Melihat thumbnail ini, apa yang Anda pikirkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kembali kami kabarkan ini ada orang yang mengaku sebagai orang yang murtad atau murtadin ya. Katanya dia adalah seseorang yang ahli agama atau dia mengaku sebagai ahli agama Islam ya. Luar biasa sekali ya. Orang ini mengaku sebagai ahli agama Islam ya. Ia membaca Al-Fatihah, terus surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Nas selama seminggu ya. Lalu dia menjadikan dia murtad. Itu alasan dia. Ya, katanya saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas selama seminggu, kemudian dia menjadikan dia ini menjadi murtad. Seperti apa? Mari kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semuanya, rekamannya mohon maaf kurang jelas ya, tapi masih bisa dimengerti bahwa dia membaca surah Al-Fatihah. Itu sudah sangat jelas sekali dan bisa dimengerti bahwa yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Memang seperti itu rekaman yang kami dapat ya. Dari bacaannya aja ini kalau saya menilai ya, lebih bagus anak SD yang baca surah Al-Fatihah. Jadi hal wajar menurut saya kalau dia murtad, karena dia ini tidak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, huruf hijaiyahnya ya. Jelas bacaannya aja sudah ketahuan. Lebih bagus anak SD, atau memang ini kadal, kafir dari lahir, bukan murtad tapi ngaku-ngaku murtadin ya. Coba kita perhatikan tadi bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada bacaan Al-Fatihah seperti itu. Ya, baca Quran itu ada aturannya, harus sesuai dengan tajwid. Selain itu, ya baik. Selain ini surah Al-Fatihah, surah apa lagi yang dia baca? Mari kita simak lagi. Semakin menarik ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu semuanya, dia coba-coba baca surah Al-Ikhlas. Ya, itu tadi baca atau ngomong doang ya, seperti nggak baca sih. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu? Nggak ada panjang pendeknya. Aduh, nggak ada tajwidnya. Kalau kita koreksi di sini ya, harusnya ada qalqalahnya dalam ilmu tajwid. Contoh, qul huwallahu ahad. Nah, ahad harus ada de, itu qalqalah ya. Jadi orang seperti ini mengaku murtadin. Ingat, mengaku murtadin, mengaku-ngaku ya. Ya kacau aja. Selain surah Al-Ikhlas, kira-kira apalagi yang dia baca ini? Berantakan semua loh bacaan dia. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu semuanya, ya itu apa? Qul a'udzu birabbin nas. Apa itu artinya? Yang benar itu qul a'udzu. Itu yang benar, bukan qul au. Ya, qul au itu artinya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Apa? Itu panjang pendeknya harus diperhatikan. Ini enggak ada tajwidnya, bacaannya salah-salah semua ya. Jadi yang namanya murtadin itu pasti pemahaman Islamnya kurang. Saya belum menemukan orang yang murtad yang kalau dia benar-benar paham agama Islam lalu dia murtad. Jarang sekali, nggak ada saya menemukan orang yang benar-benar paham Islam lalu dia murtad. Nggak ada. Yang ada itu ketika mendalami agama Islam, dia semakin cinta, semakin mendalami agama Islam, dia makin cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran ya. Nah, murtadin itu
Islamnya pasti kurang. Dari bacaannya saja orang ini ketahuan ya bagaimana waktu dia di Islam. Kalau dia benar-benar murtadin, ya, karena dia mengaku. Ya. Nah, di situ dapat kita ketahui dari kualitas bacaannya, ya. Katanya setelah baca Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dia menjadikan murtad. Seperti apa alasannya? Mari kita simak sama-sama alasan dia menjadi murtad. Terus kulakukan selama seminggu. Dan ke hari ketujuhnya sungguh luar biasa dahsyat. Ya, Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri saya. Nah, ada Roh Kudus dalam diri saya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan saya, dan Tuhan Yesus yang berkuasa. Akhirnya saya masuk ke gereja, dan itu saya menjadi orang Kristen karena saya semua teman saya orang Muslim 95% lah. Orang terdekat saya itu orang Muslim, dari teman saya, tetangga saya, teman kerja saya, teman main saya, semua orang Muslim, tidak ada satu orang Kristen gitu kan. Saya berpikir pertama kali itu saya masih ragu-ragu untuk mengatakan kepada orang-orang terdekat saya bahwa saya sudah menjadi Kristen. Bukan takut atau gimana, tapi malu, ada rasa malu, ada rasa canggung seperti itu. Ketika rasa yang itu saya terus mencari apa yang harus saya lakukan. Dan saya waktu itu saya mencari kebenaran Tuhan lewat apapun, buku-buku, karena saya nggak ada mentor pendeta sama sekali, nggak ada pendeta pembimbing pun nggak ada. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya baca Al-Fatihah seminggu, Al-Ikhlas seminggu, kemudian surah An-Nas seminggu, ya lalu yang datang menyelamatkan katanya Yesus. Kata dia seperti itu. Apa hubungannya? Katanya Roh Kudus bekerja setelah seminggu. Ini sangat cerita yang sangat-sangat dipaksakan ya ikhwah sekalian ya. Katanya Allah tidak datang menyelamatkan. Ya bagaimana Allah mau datang menyelamatkan Anda? Satu, bagaimana Allah datang menyelamatkan sedangkan Anda tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, bacaan Al-Qur'annya aja nggak benar, panjangnya, makharijul hurufnya, ya itu harus benar ya. Yang ketiga, memang Allah bisa kamu edit sekehendak kamu, langsung diterima doanya instan kayak mie instan seperti itu. Introspeksi dulu apakah sholatnya sudah benar ya. Maunya setelah berdoa langsung instan. Ini adalah pemikiran yang sangat kurang ya, nggak seperti itu. Itu ada prosesnya ya. Yang keempat adalah ini dia masih pakai peci ya. Katanya murtad, tapi masih pakai peci. Kalau misalkan orang yang sudah cinta dengan agama lain, harusnya dia melepas atribut-atributnya dong. Kan sudah nggak suka lagi sama Islam, ngapain masih pakai peci ya? Jangan-jangan dia ini emang kadal, kafir dari lahir. Dia coba hafal Al-Fatihah yang seadanya dengan huruf Latin. Ya banyak sekarang ya mau menghafal Al-Quran dengan huruf Latin, makanya salah-salah. Ini sudah banyak yang terjadi, ngaku-ngaku murtadin, ahli agama, bisa baca Quran, padahal ya tajwidnya salah, dia ngafalin dari huruf Latin ya, yang di buku-buku beredar, padahal salah-salah tajwidnya. Baik, saya kira seperti itu ya. Tetap hati-hati, banyak di luar sana yang mempunyai jurus-jurus untuk memurtadkan kita. Hati-hati ya. Baik, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.